Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Imelia Febriana Putri dari kelas 150 Algoritma Pemrograman UPBJJ Semarang dengan nomor NIM 0504655329. Di sini saya akan membahas tentang tugas 3 yaitu array. Soalnya sama pada tugas 2, namun kita di sini itu disuruh untuk menambahkan menginput hasil lembur array gitu. Jadi kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, jadi pada tugas 3 kali ini kita itu dikasih sebuah soal, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Nah, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array kosong. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Dan jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Lalu kita disuruh untuk membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nah, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari gaji array sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan jika karyawan lembur 5 jam, maka lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Nah, input pada program golongan adalah golongan dan jam lembur. Output tampilkan ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Kita tulis di sini. Tulis public static void-nya. Tulis scanner input karena kita ingin hitung penghasilannya. Kita pakai in. Nah, kita tulis di sini semua golongannya. Golongan gaji sama dengan NIM
0 sama dengan gaji 5 juta. Terus golongan gaji 1 sama dengan 6.500.000. Lalu golongan gaji 2 sama dengan 9.500.000. Nah, golongan gaji tadi kan jika diinput golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. Nah, di sini kita tulisnya array mulai dari array 0. Jadi golongan gaji 0 sama dengan 5 juta, golongan gaji 1 sama dengan 6.500.000, golongan gaji 2 sama dengan 9.500.000. Lalu kita input persen gaji min sama dengan 5. Jadi kita pakai nyanyiin sama dengan 5 itu kita persen gajinya tuh ada berapa di sini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 30, 32, 34, 36 dan 35 itu jumlahnya ada 5. Jadi kita tulis di sini new in 5. Persen gaji 0 sama dengan 30, persen gaji 1 sama dengan 32, persen gaji 2 sama dengan 34, persen gaji 5 3 sama dengan 36, persen gaji 4 sama dengan 38. Nah, jadi kita ngitungnya dari 0. Kalau array itu ngitungnya kita dari 0, persen gaji 0 sampai ke 4. Jadi kita ada 5, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita disiniin gaji sama dengan 0. Kita pakai float, lembur sama dengan 0. Lalu kita sistem print masukkan golongan karyawan. Nah, kita pakainya char golongan kita pakai to uppercase. Jadi ini tuh sama kayak di tugas 2, cuman bedanya kita pakai array. Kalau udah kita input golongannya, kita pakai if golongan A gaji sama dengan golongan gaji 0 kita pakai else if kita input semua
Nah, kalau udah, kita di sini pakai else. Kita sistem out print. Golongan tidak ditemukan. Kita pakai sistem exit. Lalu kita sistem out print. Masukkan jam lembur 1 sampai 5. Kita pakai in jam lembur sama dengan input next in. Nah, kita pakai if lalu kita tulis lembur sama dengan 0. Kita pakai else if jam lembur sama dengan 2. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Lembur sama dengan float, kita pakai float persen gaji 0 per 100. Kita ulangi lagi, kita input semuanya. Lembur sama float persen gaji 2. Asik. Lebih dari 5, maka lembur sama dengan float persen gaji 4. Lalu kita pakai else. Terus kita sistem out print. Apabila gaji lembur lebih dari 5, maka dapat diisi 5. Lalu kita pakai sistem exit. Terus kita tulis float
ini salah penulisan, harusnya pakai T, akunnya pakai D. Nah, float total gaji ditambah gaji, total gaji sama dengan gaji ditambah lembur. Lalu kita sistem print, golongan karyawan ditambah golongan. Lalu sistem outprint, gaji pokok sama dengan RP plus gaji. Terus sistem outprint lagi, gaji lembur sama dengan RT plus lembur. Lalu sistem outprint, total gaji sama dengan RP plus total gaji. Lalu kita tulis input dot cost. Nah, kalau udah sini kan kitanya pakai array, disuruh array. Nah, kalau array itu ini kita pakainya 0, pakai in 0 1 2. Nah, new in. Kalau array seperti ini tampilannya, ini untuk arraynya sendiri. Nah, array itu sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Nah, seperti ini, string. Kita juga di sini kan pakai string. Nah, ini pakai ini tuh untuk menyimpan data semua ini. Nah, terus kita menggunakan kurung siku untuk membuat array. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Angka 5 dalam kurung artinya batas atau ukuran arraynya. Nah, ini itu batas atau ukuran array. Nah, ini juga 3. Nah, terus kita pakai float. Float itu
tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan persisi tunggal. Nah, di sini kita pakai float. Nah, di sini ini bilangan desimal. Kalau misalkan persen kan jadinya 100% gitu kan. Di sini juga nah ini 30 persentasinya. Nah, terus kita pakai chart di sini. Di sini kita pakai chart itu karena metode dalam kelas string di Java yang digunakan untuk mendapatkan karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode ini sangat berguna untuk mengakses karakter individual dalam string yang berguna untuk berbagai operasi string. Nah, ini string ini. Nah, lalu kita pakai sistem exit itu karena untuk mengakhiri eksekusi program dan menghentikan Java Virtual Machine. Jadi kita itu untuk menutup semua program yang udah kita jalankan. Nah, kalau udah, kita coba run. Nah, di sini kita masukkan, aku mau golongan A, lemburnya 4 jam. Tadi golongan A itu gaji pokok 5 juta. Jadi gaji lemburnya itu 1.800.000. Terus total gajinya jadi 6.800.000. Nah, kalau misalkan kita mau input, aku coba A, kita kasih 0 lembur. Nah, jadi kalau 0 itu gaji lemburnya 0, total gajinya tetap 5 juta. Nah, jadi seperti ini praktikum tugas 3 mengenai array. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, saya minta maaf karena saya juga masih baru belajar. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk tutor. Semoga bisa dikoreksi dan saya mendapatkan nilai. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak memberikan saya pelajaran. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.